warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi PSI, di pertemuan pertama ini kita bahas tentang manajemen proyek ya. Sekarang kita bahas dari sisi pengertian atau definisi apa proyek itu ya. Nah, ini berdasarkan buku standar internasional ya, yang disingkat PMBOK kalau nggak salah, Project Management Body of Knowledge ya, PMBOK ya, standarisasi sebagai acuan internasional. Proyek itu adalah usaha sementara ya. Nah, kalau sementara berarti ada tanggal mulai proyek dan ada tanggal selesai proyek ya, yang dilakukan untuk menciptakan produk atau hasil yang unik. Nah, produk atau hasil yang unik ini artinya produk atau jasa yang dihasilkan itu berbeda dari yang lain ya, dari sejenisnya. Tidak ada dua proyek yang 100% sama, walaupun sama-sama proyek bangun jalan misalkan, atau bangun jembatan misalkan, atau bangun rumah sakit misalkan. Tidak ada yang produknya itu hasilnya itu sama persis 100%, tidak ada ya. Jadi proyek itu adalah usaha sementara ya, yang dilakukan untuk menciptakan produk atau jasa ya, yang unik. Nah, ini dari beberapa pakar ya, beberapa ahli ini. Menurut King Selan, proyek adalah gabungan dari berbagai sumber daya ya. Swable ya, proyek adalah usaha yang bersifat sementara untuk menghasilkan produk. Ini dia sama buku itu ya, PMBOK. Menurut Larson, proyek adalah kegiatan yang kompleks, yang tidak rutin, yang usaha satu waktu ini dibatasi oleh waktu, dibatasi oleh biaya atau anggaran, dan seterusnya. Kalau menurut Rakos, proyek adalah dimulai dengan adanya masalah, yaitu user mendatangi tim proyek untuk meminta solusi untuk penyelesaian masalah. Nah, ini biasanya datang ke konsultan ya. Sekarang ciri dan atribut proyek. Nah, kalau berbicara dengan ciri atau karakteristik ya, atributnya adalah apa istilahnya, atributnya itu kelengkapannya ya. Nah, bertujuan menghasilkan scope ya. Jadi suatu proyek itu pasti ada scope-nya, ada ruang lingkupnya berupa hasil akhir ya. Di samping itu juga ada biaya atau jumlah ya, ada biaya atau anggaran ya. Nah, jadi ada biaya atau anggaran, juga ada scope ya, atau lingkupnya tuh. Dan dia tidak berulang-ulang atau tidak rutin ya. Itu ciri daripada proyek. Jadi ciri daripada proyek itu, yang pertama ada scope-nya, ada awal, ada akhir, kemudian ada biayanya, ada jadwalnya, ada kriteria mutu, kemudian dia tidak rutin, tidak berulang-ulang ya. Nah, menurut Swable ini, proyek itu adalah memiliki tujuan unik ya, yang cirinya memerlukan alat bantu kontrol, memerlukan sumber daya, dan seterusnya. Nah, ini secara global ya, perbedaan proyek dan operasional ya. Dengan operasional, kalau operasional itu kegiatan yang berulang-ulang ya, kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus, berulang-ulang, rutin ya. Contohnya misalkan pemeliharaan jalan gitu ya, pemeliharaan jembatan gitu. Nah, itu kan dilakukan secara berulang-ulang. Jadi bila jalan itu ada yang berlubang, maka dilakukanlah kegiatan operasional untuk memperbaiki gitu ya. Dan dilakukan secara rutin ya. Biasanya kalau kayak jalan tol ya, jalan raya, itu kan menjelang Idul Fitri, biasanya kan menjelang mudik ya. Nah, itu kan biasanya dilakukan perbaikan. Nah, itu kan hampir setiap tahun sekali ya dilakukan, berulang-ulang ya. Di samping itu kegiatan operasional ini juga
berlangsung jangka panjang. Nah itu tadi ya, dilakukan hampir setiap tahun dan intensitasnya hampir sama, relatif sama ya, yang dilakukan. Kemudian batas anggaran, ada ya anggarannya terbatas ya, dibatasi, dan jadwalnya tidak seketat proyek ya. Samping itu juga jenis kegiatannya juga nggak terlalu banyak ya, misalkan perbaikan jalan berlubang gitu ya, bergelombang dan seterusnya, baik macam maupun volume. Keperluan sumber dayanya relatif konstan ya, biasanya orangnya juga nggak banyak. Itu kalau yang operasional ya. Kalau proyek, nah itu dia bercorak, dinamis, dan tidak rutin ya, dan nggak berlangsung panjang dia. Nah itu biasanya relatif pendek, misalkan bangun jembatan berapa bulan gitu ya, dibatasin dia. Bangun jembatan misalkan 3 bulan gitu, selesai. Bangun rumah sakit misalkan 5 bulan, selesai gitu. Kemudian intensitasnya juga berubah-ubah ya, jadi intensitasnya berubah-ubah, baik itu materialnya maupun orangnya, SDM-nya itu berubah. Dan kegiatan harus dilakukan sesuai jadwal ya, sesuai anggaran, karena anggarannya kan terbatas, disesuaikan kalau proyek ya. Terdiri dari bermacam-macam kegiatan yang memerlukan berbagai disiplin ilmu, tentu ya. Kalau proyek itu pasti itu, kayak rumah sakit pasti melibatkan arsitek, melibatkan ahli bangunan, melibatkan ahli lingkungan. Jadi banyak melibatkan berbagai disiplin ilmu ya. Keperluan sumber daya berubah ya, sesuaikan dengan proyeknya, sesuai dengan proyeknya untuk sumber SDM ya, baik banyaknya maupun jenisnya ya. Itu yang jelas kalau perbedaan proyek dengan operasional. Samping itu, tahapan-tahapan secara umum dalam proyek sistem informasi. Nah ini terkait dengan proyek di bidang sistem informasi ya. Nah ini udah menjurus ya, udah ini ya, skala sesuai sektor ya. Jadi kalau di bidang IT itu tahapannya itu adalah pertama tahap penentuan, discovery ya, jadi menentukan permasalahannya. Baru yang kedua tahap konsep, jadi dianalisa dah tuh. Baru setelah dianalisa, dikonsep, baru ketiganya tahap desain ya. Desain, misalkan bikin software, desain softwarenya, halaman usernya seperti apa, fungsi-fungsinya apa saja yang ingin ditampilkan, yang diinginkan oleh si user gitu. Terus ada tahap eksekusi dikerjakan oleh programmer. Kemudian ada kepastian jaminan kualitas ya. Jadi kalau nanti dianggap nggak sesuai oleh si user, maka dilakukan perbaikan lagi, terus sampai sesuai dengan keinginan user. Kemudian tahap berikutnya implementasi, penerapan ya, implementasi. Jadi kalau aplikasinya sudah jadi, ada proses instalisasi dan seterusnya. Dan terakhir ada close, penutup proyek ya. Nah kalau yang proyek secara umum itu pertama merumuskan permasalahannya apa, kemudian yang kedua baru mencari solusi dari permasalahan tadi, yang tiga melaksanakan solusi, baru yang keempat memonitor hasilnya. Itu secara umum ya. Nah itu perbedaannya, langkah-langkah atau tahapan proyek di bidang SI atau IT dan proyek di umum ya. Oke, berikutnya kita bahas, nah ini manajemen sekarang.
Kalau tadi proyek, kalau sekarang manajemen proyek. Nah, kalau proyek tadi adalah usaha ya sementara yang dilakukan untuk menghasilkan produk yang unik ya. Nah, kalau manajemen proyek adalah aplikasi atau implementasi ya dari pengetahuan, keterampilan, peralatan. Nah, jadi tool ya, ada tools, teknik pada satu aktivitas proyek untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan suatu proyeknya itu menurut tadi buku panduan acuan secara internasional ya, atau disingkat PMBOK, Project Management Body of Knowledge ya. Nah, kalau menurut DIN 69901 ya, proyek manajemen proyek adalah kumpulan lengkap penugasan atau pekerjaan ya, teknik serta perangkat dan seterusnya. Ada lagi kalau menurut Prince 2, jadi ini berbagai organisasi ya, berbagai organisasi yang ada. Nah, jadi manajemen proyek berdasarkan menurut dari berbagai instansi atau berbagai aliansi atau berbagai perkumpulan ya. Nah, tujuan atau manfaat manajemen proyek itu apa? Nah, pertama tentunya tujuannya atau manfaatnya itu adalah efisiensi ya. Jadi untuk menyesuaikan waktu ya, sesuai target. Jadi sesuai target efisiensi, menempatkan sesuai dengan tempatnya gitu ya, efisiensi. Kalau emang uangnya proyek itu kelar hanya untuk dengan anggaran 1 juta ya, kenapa harus lebih gitu ya, jadi efisiensi. Kontrol proyek ya, yang kedua adalah kontrol proyek. Jadi manajemen proyek itu dilakukan untuk mengontrol proyek, apakah proyek ini berjalan sesuai konsep, sesuai rencana gitu ya. Kemudian meningkatkan kualitas. Nah, dengan mengontrol proyek itu maka bisa dilihat kualitasnya kan, apakah kualitasnya sudah sesuai dengan jadwal, dengan biaya, dengan scope ya, dengan lingkup. Kemudian bisa meningkatkan produktivitas. Nah, jadi dengan adanya manajemen proyek ini bisa ditingkatkan tuh hasilnya nanti ya. Samping itu untuk menekan resiko. Nah, jadi untuk menekan resiko kemungkinan-kemungkinan yang diakibatkan dari berjalannya proyek itu, kegagalan proyek itu, kemungkinan-kemungkinannya bisa ditekan. Kemudian untuk memudahkan juga koordinasi internal ya, jadi manfaat manajemen proyek itu memudahkan koordinasi antar stakeholder ya, di antar manajer dengan mandor, antara mandor dengan pekerja ya. Jadi memudahkan kontrol atau memudahkan komunikasi ya, koordinasi gitu. Dan juga dapat meningkatkan semangat tim ya. Nah, untuk kalau bayarannya cocok ya, pekerjaannya cocok, biasanya semangat tuh. Untuk metodologi dan tools manajemen proyek, nah biasanya yang digunakan itu toolsnya itu ada PERT chart ya, PERT chart, PERT. Nah, PERT chart kan ada yang seperti jenisnya, ada CPM ya. PERT itu program evaluasi ya, program evaluation and review teknik ya. Jadi salah satu cara atau alat ya untuk mereview dan mengevaluasi ya, salah satu teknik atau cara mengevaluasi dan mereview ya proyek ya.
digunakanlah salah satunya dengan menggunakan menggunakan entah itu partnya dalam bentuk GPM, entah dalam bentuk Gantt chart ya. Gantt chart itu biasa dalam bentuk seperti di Excel gitu ya, kalau Gantt chart. Kalau yang yang satu lagi yang GPM ya, itu jalur kritis ya, itu biasanya menggunakan vektor ya, atau menggunakan garis-garis yang berpanah ya. Jadi nanti membentuk jalur ya, membentuk jalur. Jadi dihubungkan dari satu titik ke titik yang lain, itu kalau yang GPM. Nah ini GPM nih, dari satu project, dari satu kegiatan yang lain itu dihubungkan, nanti dibuatlah jalur kritis ya, kalau yang GPM. Kalau yang Gantt chart ya, Gantt chart itu bentuknya seperti di Excel itu ya. Jadi ada gambar seperti balok dari awal mulai sampai akhir pekerjaan atau kegiatan gitu ya. Ini critical path ya, seperti ini. Nah, seperti ini critical path ya. Jadi dari satu kegiatan berikutnya itu dihubungkan dengan panah, nanti dicari jalur kritisnya. Nah, kalau Gantt chart, nah seperti ini kalau Gantt chart ya. Nah, kalau Gantt chart seperti ini. Jadi ada bentuk seperti grafik ya, seperti balok ya. Ada awal, akhir juga ya, kegiatan. Ada waktunya, ada timenya ya, ada tanggal bulannya. Jadi dalam bentuk seperti di Excel itu ya, kalau Gantt chart. Nanti lebih jauh kita akan pelajari di pertemuan berikutnya ya. Nah, itu umumnya dua itu yang digunakan, Port chart dan Gantt chart ya. Umumnya dua itu yang digunakan. Sedangkan metodologi pendekatan ya di dalam mengelola itu bisa dalam bentuk pendekatan tradisional atau juga rasional, unit-based process, dan seterusnya. Termasuk ada critical chain ya, itu untuk metodologinya atau pendekatannya. Nah, untuk softwarenya atau toolsnya nanti akan harus diinstal di komputer masing-masing. Itu adalah Microsoft Project ya, seperti ini nih, software manajemen project. Bentar, Microsoft Project. Nah nih, Microsoft Project 2010 nih saya adanya nih. Nanti saya akan kasih untuk aplikasi yang digunakan dalam pembuatan Gantt chart. Nah ya, dalam pembuatan Gantt chart nanti menggunakan Microsoft Project 2010 seperti ini softwarenya atau aplikasi
Microsoft Project ya. Juga nanti ada beberapa file ya yang akan saya siapkan nanti di dalam bentuk Drive atau di Classroom ya. Nanti semua menggunakan untuk tugas ya, ngirim tugas itu mau dikumpulin lewat Classroom ya, lewat Classroom Google ya. Nanti jadi gabung ya, jadi semua harus gabung ke Classroom Google yang saya bentuk ya, untuk memudahkan pemberian file-file seperti software tadi, file-file video tutorialnya dan seterusnya, serta untuk mengirim atau ngupload tugas ke saya untuk memudahkan. Itu tujuannya menggunakan Classroom Google ya. Sekarang kita, ini asosiasi profesi ya. Tadi sudah disinggung ada asosiasi seperti PMI nih, Project Management Institute, ada DIN tadi ya, ada apa lagi tadi itu DIN ya, tadi apa DIN, apa namanya itu DIN, DIN apa tadi, DIN 69901 ya. Jadi ini semacam ISO ya, semacam ISO, standarisasi. Standarisasi. Dari Jerman ya. Ini organisasi dari Jerman. Standarisasi untuk proyek ya. Kalau Prince dari mana nih? Project metodologi, Project in Control Environment, dari Amerika ya, dari Inggris ya, UK. UK ya, dari UK ya, dari Inggris juga ya, United Kingdom ya. Ini semacam apa tadi, asosiasi ya, asosiasi profesi yang ada di luar negeri dan yang lain-lain. Nah, ini prinsipnya project management itu dalamnya harus ada knowledge ya, harus ada skill ya, dan juga harus ada action ya, pelaksanaan, dan juga melibatkan tools dan teknik di dalam proyek manajemen. Untuk keberhasilan sebuah proyek minimal ada 4 ya yang harus diperhatikan. Ada 4 yang mempengaruhi keberhasilan suatu proyek. Yang pertama itu adalah mekanisme life cycle project ya. Nah, ini life cycle projectnya harus diperhatikan ya, harus dikelola. Nah,
bagaimana siklus hidup dari proyek itu ya. Jadi kegiatan-kegiatan koordinasi dari satu bagian ke bagian yang lain, dari satu pekerjaan atau kegiatan-kegiatan yang lain, itu harus dikontrol ya. Kemudian melakukan pengontrolan dan monitoring terhadap anggaran ya. Begitu terhadap anggaran, terhadap jadwal, kualitas ya, dan risiko. Jadi dalam mengelola dan monitoring proyek itu sangat berpengaruh ya. Untuk kontrol anggaran, untuk kontrol jadwal, itu sangat berpengaruh nanti berhasil atau enggaknya proyek ya. Karena kita sudah banyak melihat proyek-proyek yang jadwalnya tidak sesuai ya, udah bertahun-tahun tapi nggak rampung ya, dan anggarannya terbatas. Bahkan ada proyek yang anggarannya sudah habis tapi proyeknya belum selesai ya. Kemudian yang berikutnya adalah mengintegrasikan ya berbagai perangkat atau tools dan metode manajemen proyek ya. Jadi kita libatkan baik itu perangkat-perangkat kayak tadi ya, seperti Gantt chart, PERT ya, PERT CPM ya, CPM chart, Gantt chart. Nah, itu dilibatkan untuk tujuan meningkatkan produktivitas, kinerja tim, dan komunikasi. Dan yang tidak kalah penting adalah komitmen manajemen. Jadi komitmen dari manajemennya, semua yang terlibat di manajemen, nah itu komitmennya sangat menentukan berhasil atau tidaknya suatu proyek ya. Apalagi seorang manajer ya, komitmen seorang manajer. Nah, karena semua keputusan ada di dia ke proyek itu, berhasil atau enggaknya tergantung komitmen si manajer. Kemudian contoh proyek IT, nah, tadi salah satunya software ya. Biasanya kalau proyek IT ada sebuah help desk ya, atau pekerja teknis menggantikan laptop bagi sebuah apartemen kecil ya. Jadi ada semacam kayak help desk gitu ya. Jadi kalau orang mau minta tolong, dibuatkan aplikasi atau software gitu ya. Jadi nggak perlu bayar orang ya. Tuh, salah satunya itu proyek IT, membuat atau menciptakan help desk ya. Jadi semacam tanya yang buat bisa request answer ya. Jadi bisa menjawab pertanyaan gitu. Kemudian menambahkan fitur kecil ya dari sebuah aplikasi ya, misalkan apanya yang kurang gitu ya. Dari banyak kan tuh ya, kadang-kadang di Android kan banyak kita disuruh ngupdate ya. Biasanya karena ngupdate itu ada penambahan fitur-fitur tertentu gitu ya di software itu, yang tadinya nggak ada ini jadi ada gitu ya, misalkan. Nah, contoh lain di kampus nih, misalkan dia ingin menyediakan wireless ya, kan banyak nih kampus yang menggunakan wireless sekarang. Nah, kalau sebelum tahun 2010 tuh masih banyak tuh kampus-kampus yang tidak ada wirelessnya, jadi menggunakan LAN ya, jaringan LAN. Nah, ini kan berarti dia infrastrukturnya dia tingkatkan nih, agar ada pelayanan atau penyediaan jasa wireless ya, yang bisa digunakan oleh mahasiswa. Kemudian perusahaan membutuhkan untuk voice IP system ya, dan implementasinya. Jadi untuk voice IP system ya, VO ya, kalau nggak salah benar ya. Ya, VOV ya. Nah, saya
voice ya, IP benar kan, voice over internet protocol ya, telepon IP ya. Jadi berkomunikasi lewat internet ya. Itu istilahnya adalah voice over internet protocol ya, atau VoIP ya. Nah, semacam telekonferensi ya. Nah, ini contoh-contoh skema jaringannya ya untuk VoIP. Di sini ada infrastruktur, contoh infrastrukturnya ada melibatkan router, modem ya, telepon ya, telepon kantor, kemudian ada internet, jaringan internet ya, sehingga bisa terhubung ke kantor lain ya. Nah, jadi biasanya ini dalam satu perusahaan yang dipisahkan oleh gedung misalkan ya, gedungnya terpisah gitu, gedungnya tidak berada dalam satu area gitu ya. Biasanya bisa juga antar atau untuk memudahkan komunikasi ya. Jadi tidak menggunakan komunikasi yang berbayar gitu, jadi bisa menggunakan jaringan free gitu ya, yang dibuat hanya untuk internal satu perusahaan atau instansi ya. Nah, ini atau bisa juga contoh lainnya adalah jaringan televisi ya. Jaringan televisi, nah itu kan sekarang makin berkembang tuh ya. Nah, itu bisa dikembangkan dengan adanya jaringan internet ya. Kemudian mendeteksi imunisasi anak, nah ini bisa juga ya dibuatkan softwarenya imun. Mari kita masuk ke proyek sistem informasi ya, ke bidang sistem informasi ya. Nah, ini tentunya terkait dengan software ya, dipengaruhi juga oleh infrastruktur hardware, ketersediaan SDM-nya ya. Contohnya adalah pemilu ya, kemudian e-commerce. Nah, sekarang udah banyak yang menggunakan e-commerce. Kemudian pembayaran juga sudah mulai menggunakan e-commerce ya. Jadi banyak yang beralih ke internet ya, jaringan internet. Nah, proyek sistem informasi seperti pembayaran listrik, nah itu kan sudah hampir ditinggal ya, pembayaran secara manual, melainkan pembayarannya lewat wallet gitu ya, lewat jasa pembayaran gitu ya. Kemudian tipe-tipe proyek, ada tipe proyek yang dari klien. Nah ini kalau yang dari klien mah biasanya dia nawarin ke suatu konsultan IT ya. Nah ini biasanya nggak melalui tender, kalau ini mau udah pasti, karena ada orang yang mesen gitu, ada orang yang mesen misalkan mesen software apa gitu ya. Nah itu kan berarti dia udah otomatis tuh, nggak pakai tender-tenderan ya. Atau tipe proyek yang ada tawaran dana ya dari sebuah instansi atau lembaga gitu, baru muncul karena ada dana, ada uang, nah baru muncul mau bikin proyek apa gitu ya. Misalkan di bidang pendidikan gitu ya, misalkan ada di situ ada penelitian. Nah, penelitian itu kan membutuhkan dana, nah itu bisa digunakan gitu ya. Atau seperti sekarang kan banyak tuh proyek-proyek di daerah gitu ya, ada uangnya, uang desa, nah itu kan dimanfaatkan untuk bangun apa gitu kan. Jadi ada uangnya dulu, baru
diadain, ide proyeknya apa gitu. Atau tipe proyek yang ada lelang ya, tawaran lelang gitu. Jadi ada suatu lembaga yang melelang sebuah proyek gitu. Kalau kita ikut tender ya, atau berasal dari perusahaan sendiri. Nah itu, jadi perusahaan menginginkan membuat software apa, kalau di bidang sistem informasi ya. Ingin tadi kayak tadi tuh, misalkan perusahaan ingin mengadakan jaringan wifi ya. Nah itu kan berarti dari perusahaan sendiri. Itu beberapa tipe proyek yang kita kenal ya. Jadi ada yang dari klien tanpa tender, ada yang dari lewat tender atau lelang ya, ada yang dari instansi nawarin biaya atau uang ke beberapa lembaga gitu ya, ada juga yang dari perusahaan sendiri. Kalau jenis proyek, ada proyek konstruksi ya, kayak bikin jembatan. Nah itu kan istilahnya proyek konstruksi ya. Bikin jalan, itu istilahnya manufaktur ya, pabrik gitu ya. Bikin pabrik itu kan istilahnya industri manufaktur. Jadi membuat barang jadi, barang belum jadi, barang mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi gitu. Itu istilahnya industri manufaktur gitu ya. Ada lagi proyek penelitian dan pengembangan. Nah ini biasanya lembaga-lembaga penelitian ya, misalkan ingin mencari solusi dari sebuah wabah atau penyakit gitu ya, menciptakan antivirus gitu. Ada proyek padat modal, ada proyek pembuatan produk baru ya, ada proyek pelayanan manajemen semacam kayak jasa konsultan gitu ya, ada proyek infrastruktur. Nah ini infrastruktur misalkan jalan ya, jalan tol gitu ya, terus apalagi bendungan ya. Nah itu untuk materi kita di pertemuan pertama ini. Nanti ada tugas, ada dua, ada tugas kelompok maupun tugas sendiri ya. Tugas sendiri ini mudah nih, hanya mencari di Google aja nih, banyak ya, 10 knowledge project management, 5 grup proses ya, 47 proses project management dalam bahasa Inggris ya, banyak di internet ya. Nah, tapi ditulis tangan ini ya, ditulis tangan. Nah, nanti dikumpulinnya baik itu yang sendiri-sendiri atau perorangan maupun yang kelompok, itu dikumpulkannya lewat Classroom Google ya. Kalau tugas kelompok ini bikin project charter ya, atau definisi project, charter, piagam project, dokumen, membuat dokumen project charter. Nah ini nanti untuk kasusnya disesuaikan dengan mata kuliah APSI ya. Di APSI kamu bikin apa, nah itu sesuaikan. Oke, di sini ada soal-soal latihan. Nah ini yang saya akan bikin jadi quiz ya nanti. Jadi untuk quiz UTS dan quiz UAS saya ambil dari soal-soal harian ya. Nah jadi ini jawaban apa nih? Bercorak dinamis, tidak rutin ya, tidak rutin. Ada kegiatan administrasi, kegiatan operasional, pemasaran, keuangan, proyek. Udah pasti kegiatan proyek ya, karena tidak rutin dan relatif pendek. Yang nomor 2, nomor 1 tadi jawabannya kegiatan proyek ya. Nomor 2, pekerjaan yang harus ditangani dalam kondisi seperti ini biasanya tidak ada proses tender. Wah ini yang proyek yang tipe proyek ya tadi ya, proyek yang berasal dari klien ya, coba A nih. Nomor 3, usaha sementara. Nah ini usaha dari definisi dari proyek, usaha sementara yang dilakukan untuk menciptakan produk atau hasil yang unik. Nah ini jawabannya project ya. Nomor 3 project C. Nomor 4, tidak ada proses tender. Nah ini sama sama tadi ya, jawabannya A nih, proyek yang berasal dari klien, tidak ada tender. Nomor 5, representasi dari sistem informasi. Nah, kalau sistem informasi cenderung ke arah
software perangkat lunak. Nah, D ya kalau sistem informasi. Website My Best e-learning, ya itu kan produk sistem informasi ya. Software perangkat lunak, jawaban D. Nah, jadi latihan-latihan harian ini nanti yang akan saya jadikan untuk soal UTS, kuis UTS, untuk soal kuis UTS ya. Jadi kan nilai saya ambil juga dari, untuk nilai tugas itu saya ambil juga dari nilai kelompok, dari nilai perorangan, dan dari nilai kuis, dari nilai kuis ya, baik kuis UTS maupun kuis UAS. Oke, itu aja untuk pertemuan pertama ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.